Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adi Abdul Ghafur dengan NIM 10301231230037. Oke, hari ini saya akan mengerjakan soal 3 dengan saya akan pertama mengerjakan soal pertama. Soal pertama, perintahnya adalah tentukan nilai A dan B supaya fungsi di titik X sama dengan 1 jadi diferensiabel. Nah, fx dengan fx sama dengan ax ditambah 1 dengan interval 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1, dan juga bx kuadrat min x ditambah 1 itu intervalnya x lebih dari 1. Nah, untuk membuat fungsi ini tuh diferensiabel, yang pertama, syarat pertama dia tuh harus kontinu, dan juga untuk yang kedua turunan dari sebelah kiri di sebelah kiri itu harus sama dengan turunan di sebelah kanan. Nah, untuk pertama kita mencari kontinunya terlebih dahulu. Oke. Untuk mencari kontinu, fungsi f1 itu harus sama dengan limitnya limit x menuju 1 f1. Nah, di sini langsung saja kita akan dapat f1 dia memakai fungsi ini. Jadi kita dapat A dibagi 1 ditambah 1 sama dengan, untuk limit x menuju 1 karena kita harus menyesuaikan limit kiri dan limit kanan, otomatis kan limit kirinya itu sama dengan x1, berarti dia sama. Nah, berarti kita harus menyamakan dengan limit kanannya, yaitu ds kuadrat min x tambah 1. Langsung saja kita substitusi x nya itu 1, jadinya kita dapat B dikali 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 1. Langsung saja A ditambah 1 sama dengan B min 1 ditambah 1 itu jadi 0 ya, jadi sisa B. Nah, otomatis kita dapat persamaan pertama, yaitu A ditambah 1 sama dengan B untuk yang pertama. Nah, karena kita telah menentukan kontinunya, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu menentukan turunan kiri dan juga turunan kanannya. Nah, untuk rumus turunan tersendiri, dia adalah f c turunan sama dengan limit x menuju c, fx dikurang f c dibagi x dikurang c. Nah, untuk c nya tersendiri kita ingin mencari 1, otomatis kita langsung substitusikan saja c nya itu 1. Jadi kita dapat untuk yang pertama kita hitung dulu di turunan dari sebelah kiri dulu, jadinya f dari sebelah kiri 1 turunan itu sama dengan limit x menuju 1, fx nya kita menggunakan a dibagi x tambah 1, jadi dapat a dibagi x ditambah 1 dikurang fc. Nah, untuk fc berarti dia tuh f1. Untuk f1 tersendiri tadi kan kita dapat f1 nya itu adalah a ditambah 1, jadi langsung kita substitusikan saja a ditambah 1 dibagi x min karena c jadinya 1. Nah, langsung saja kita limit x menuju 1 a x ditambah 1 dikurang negatifnya itu dikali dengan a dan juga dikali dengan 1, jadi kita dapat a min 1 dibagi x dikurang 1. Nah, langsung saja limit x menuju 1 a x ditambah 1 dikurang a, karena 1 dikurang 1 dia jadi 0, jadi menyisakan a
Jadi menyisakan A dibagi X dikurang A dibagi X min 1. Nah, di sini langsung saja A dibagi X dikurang A. Kita samakan penyebutnya. Jadinya limit X menuju 1 A dikurang A X per X dibagi X min 1. Nah, buat X min 1 kita bisa langsung pindahkan dia ke sini. Karena bisa dibilang kan kayak A min AX dibagi X dibagi X min 1. Nah, langsung saja berarti kan dikali 1 per X min 1. Jadinya limit X menuju 1 dia A min AX per X dikali X min 1. Nah, di sini A-nya itu bisa difaktorkan. Jadinya limit X menuju 1 kita dapat A-nya itu difaktorkan negatif A kita faktorkan jadinya A dikali X min 1 per X min 1. Nah, di sini kita ada yang bisa dicoret nih karena X min 1 X 1 itu sama, kita coret jadinya dapat limit X menuju 1 kita dapat min A per X. Nah, di sini kita bisa langsung substitusikan X yaitu 1 karena dia akan menjadi tidak membuat dia tuh menjadi tidak terdefinisi atau 0. Jadinya kita dapat min A per 1. Kita dapat min A. Jadi untuk turunan dari sebelah kiri F1 turunan dari sebelah kiri kita dapat min A. Nah, setelah itu kita lanjut. Untuk yang kedua kita mencari turunan dari sebelah kanan. Turunan F1 dari sebelah kanan sama dengan untuk turunan sebelah kanan sendiri kita menggunakan fx-nya itu adalah bx kuadrat dikurang x ditambah 1. Bx kuadrat dikurang x ditambah 1 dikurang tadi kita memakai f1 yang sama, jadi langsung saja yaitu dikurang min A dikurang 1 dibagi X min 1. Nah, langsung saja kita operasikan. Nah, di sini ada 1 dan juga min 1. 1 dikurangi 1 itu jadi 0. Jadi menyisakan Bx kuadrat min X dikurang A dibagi X min 1. Nah, di sini kita dapat Bx kuadrat min X min A dibagi X min 1. Tadi kita sudah tahu bahwa persamaan pertama ini adalah A ditambah 1 sama dengan B. Otomatis kita bisa mensubstitusikan B-nya itu adalah A ditambah 1. Jadi langsung saja kita substitusikan B-nya itu A ditambah 1. Oke, saya lupa di sini harus ditulis limitnya juga ya. Limit X menuju 1. Limit X menuju 1. Langsung saja kita substitusikan B-nya itu A ditambah 1. Jadinya kita dapat limit X menuju 1 jadi A ditambah 1 dikali X kuadrat min X min A dibagi X min 1. Langsung saja kita operasikan, kita kali X kuadrat dengan A ditambah 1. Jadinya dapat limit X menuju 1 sama dengan A X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang X min A dibagi X min 1. Langsung saja kita operasikan lagi, dapat limit. Nah, buat A X kuadrat dan juga min A kita bisa kelompokkan. Jadinya kita dapat X ditambah menuju 1 dengan A dikali X kuadrat min 1. Terus kita tambah dengan ditambah. Nah, untuk X kuadrat min X kita bisa faktorkan juga. Jadinya kita dapat X dikali
X min 1 dibagi X min 1. Nah, setelah itu X kuadrat min 1 kita bisa faktorkan lagi. Jadi kita dapat limit X menuju 1 kuadrat A dikali X tambah 1 dikali X min 1 ditambah X dikali X min 1 dibagi X min 1. Nah, dari sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu A dikali X ditambah 1 dikali X min 1 ditambah X dikali X min 1 memiliki X min 1, otomatis X min 1 nya kita bisa coret. Jadinya kita dapat penyelesaian akhir yaitu limit X menuju 1 A dikali X ditambah 1 ditambah X. Untuk X nya kita bisa langsung substitusi. X nya itu 1, jadi kita dapat A dikali 1 ditambah 1 ditambah 1, kita dapat 2A ditambah 1. Nah, ini buat fungsi turunan 1 dari sebelah kanan. Nah, setelah itu kita sama dengan kan turunan dari sebelah kanan dan turunan dari sebelah kirinya. Jadi kita dapat turunan dari sebelah kiri disamadengankan dengan turunan dari sebelah kanan. Kita dapat min A sama dengan 2A ditambah 1. Kita pindah ruaskan min A nya ke sebelah kanan dan juga ke sebelah kiri, atau di sebelah boleh dari 2 ke sebelah kiri. Ini dapat min 3A sama dengan 1. Kedua ruas kita bagi min 3, jadinya A sama dengan 1/3. Jadinya A sama dengan min 1/3. Nah, ini buat persamaan kedua. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan kedua ini ke persamaan pertama yang tadi kita dapat, yaitu B sama dengan A ditambah 1. Kita substitusikan A nya itu min 1/3, jadi dapat B sama dengan min 1/3 ditambah 1. Kita dapat B sama dengan 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah A sama dengan min 1/3 dan B sama dengan 2/3. Nah, jadi untuk membuat fungsi fx A dibagi X ditambah 1 Bx kuadrat min X ditambah 1, A dan B nya membuat ini itu diferensial. Nilai A dan juga B nya itu nilai A nya yang pertama harus min 1/3 dan nilai B nya itu harus 2/3. Nah, cukup sekian untuk nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita dapat fx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x. Nah, di soal ini kita disuruh untuk mencari selang kemonotonan, titik ekstrim, titik belok, dan juga kecekungan. Nah, pertama kita cari tahu dulu kemonotonan. Cara untuk mencari kemonotonan, kita turunkan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x ke turunan pertama. Nah, langsung saja. Turunan dari fx sama dengan 6x kuadrat dikurang 18x ditambah 12. Nah, kita kan sudah ketemu ini. Kita bisa faktorkan 6 nya. Jadinya 6 dikali x kuadrat min 3x ditambah 2. Nah, untuk x kuadrat min 3x ditambah 2 kita bisa faktorkan, kita mencari akar-akarnya, akar persamaan kuadratnya. Kita dapat 6 dikali x. Sudah itu hasil kalinya itu 2, hasil tambahnya itu min 3. Kita dapat min 1 dikali x min 2. Nah, step selanjutnya kita membuat garis bilangan.
Untuk garis bilangannya itu sendiri, kita dapat pembuat nolnya itu pertama itu 1 dan juga 2. Jadi kita langsung tuliskan garis bilangannya adalah pertama pembuat nolnya itu adalah 1 dan pembuat nolnya itu 2 adalah 2. Nah, setelah itu kita menentukan plus minus plusnya dengan cara mensubstitusikan pada angka-angka yang ada di garis bilangan ini. Nah, sebelah kanan 2 kita bisa memasukkan 3 ke X-nya. Kita substitusikan 3 ke X. Kita dapat, jika kita memasukkan 3 ke X-nya, kita dapat 3 dikurang 2, 1. 3 dikurang 1, 2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 6, 12. Dan itu adalah positif. Jadi untuk selang ini, dia itu positif. Nah, kita cek nih, coba kita cek 3. 3 dimasukkan ke sini, 2. 3 dikurang 2 itu, oh salah, di sini kita masukin 3 ya. Di sini baru kita masukin yaitu 1,5. 1,5 kalau kita masukin ke sini dia jadi negatif, di sini positif. Jadinya negatif dikali positif dia negatif. Nah, coba kita masukin 0 di sini. 0 dikurang 1 jadi min 1. 0 dikurang 2 jadi min 2. Min 1 dikali min 2, 2. 2 dikali 12 positif. Jadinya di sini positif. Nah, jadinya untuk di antara 1 dan 2 dia tuh monoton. Dia monoton turun. Untuk interval monoton turun pada interval 1,2 dan monoton naik pada interval negatif 3 gabungan dari 2, positif 3. Nah, jadi kita dapat nih untuk interval yang pertama monoton turun pada antara interval 1,2 dan juga monoton naik pada negatif 3,1 dan juga 2, negatif positif positif. Nah, ini untuk selang kemonotonan. Dan lanjut. Oke, lanjut. Tadi kita sudah mengetahui titik selangnya itu tidak ada karena kan di persamaan sebelumnya 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x itu tidak dalam suatu interval, tapi dia tuh interval tangga menuju tangga positif dan juga tangga negatif. Nah, maka dari itu kenapa titik selang itu tidak ada. Dan sekarang kita akan mencari titik stasioner. Titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner, kita harus menurunkan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x ke turunan pertama. Nah, untuk hal ini kita sudah dapat di kemonotonan, yaitu untuk turunan pertamanya itu kita dapat 6x kuadrat dikurang 18x ditambah 12. Nah, setelah itu kita dapat bahwa untuk titik stasionernya kita dapat x sama dengan 1 dan juga x sama dengan 2. Seperti itu. Nah, setelah itu kita mencari titik singular. Nah, untuk titik singular tersendiri, karena kita bisa dilihat bahwa 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x itu himpunan semua bilangan real x yang bisa dimasukkan itu bisa. Jadi untuk titik singular tersendiri itu tidak ada. Nah, titik singular itu tidak ada. Jadi kita hanya mendapat bahwa titik-titik x-nya itu 1 dan 2. Nah, setelah ini kita mencari nilai maksimum dan juga nilai minimum dengan mensubstitusikan 1 dan 2 ke fx. Kita langsung substitusikan saja. 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah
12x untuk F1. Langsung saja kita substitusikan F1 sama dengan 2 dikurang 9 ditambah 12. Kita dapat 2 dikurang 9 itu min 7. Min 7 ditambah 12, 5. Nah, untuk F2 kita substitusikan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 9 dikali 2 pangkat 2 ditambah 12 dikali 2. Nah, kita langsung saja dioperasikan. Di sini 2 dikali 2 pangkat 3 berarti kan 4. 4 8. 8 dikali 2 itu 16. 16 dikurang 9 dikali pangkat 4 dikali 4 jadinya 30. Nah, ditambah 12 dikali 2 itu 24. Nah, langsung saja kita dapat 16 dikurang 36 itu min 20. Min 20 ditambah 24 kita dapat yaitu 4. Nah, jadi kita dapat nih, jika kita memasukkan 1 maka kita dapatnya itu 5. Jika kita memasukkan 2 kita dapatnya itu 4. Di sini kita lihat yang paling besar adalah 5. Jadi jika kita masukkan 1,5 ini adalah nilai maksimum. Ini nilai max. Dan untuk yang ini 2,4 itu nilai minimum. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita mencari titik kecekungan. Untuk kecekungan tersendiri kita turunan kedua. Jadinya kita dapat turunan 2 dari Fx itu adalah 6x kuadrat kita turunkan jadinya 12x. Min 18 x kita turunkan jadi min 18 dan juga 12 diturunkan jadi 0. Jadi kita dapat 12x min 18. 12x min 18. Nah, kita cari pembuat nolnya. Kita dapat 12x sama dengan 18. X sama dengan 18 dibagi 12. 18 dibagi 12 kita dapat disederhanakan jadinya 3 dibagi 2. Nah, untuk ini kita langsung buat garis bilangannya. Garis bilangannya adalah 3/2. Nah, jika kita memasukkan di sebelah kanan 3/2, misalkan 120 dikurang 18 kan itu jadi bilangan positif ya. 120 dikurang 18. Jadi sebelah kanan itu positif. Coba kita memasukkan sebelah kiri. Misalkan 0. 12 kali 0, 0 dikurang 18 itu jadi negatif. Jadi untuk sebelah kiri itu interval negatif. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan untuk inputannya adalah cekung ke atas untuk interval 3,2 3/2 3 dan cekung ke bawah untuk interval negatif 3,32. Nah, ini untuk cekung atas dan juga cekung bawah. Terus kita cari nih titik beloknya. Untuk titik belok tersendiri, titik belok. Untuk titik belok kita bisa melihat dari kecekungan karena di sebelah kiri 3/2 itu negatif dan sebelah kiri 3/2 itu cekung atas, cekung bawah dan cekung atas. Berarti 3 dibagi 2 itu adalah titik belok. Nah, karena kita udah tahu nih ternyata x sama dengan 3/2 yaitu titik belok. Kita bisa langsung substitusikan ke 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x.
Kita langsung saja substitusikan. Jadinya F untuk ini 2 mana kan? Oh ini. Nah, ini coba kita bisa dulu ya. Lanjut, F 3/2 sama dengan 2 pangkat 3/2 pangkat 3 dikurang 9 kali 3/2 pangkat 2 dikurang 12 dikali 12 dikali 3/2. Langsung saja kita operasikan. Jadi ini dapat 3/2 pangkat 3 berarti 27 dibagi 4 dikurang 9 dikali 3/2 pangkat 2 kita dapat 81/4. 12 dikali 3/2 kita dapat 36/2. Nah, di sini kita langsung samakan saja penyebutnya. Jadi kita dapat 27 dikurang 81 itu jadinya 6 dikurang 7 berarti 54. Nah, 7 80 itu ya min 50/4 ditambah 36 dikali 2 kita samakan penyebutnya berarti 4 dikali 2 berarti 6 72. 50 min 54/4 ditambah 72/4 kita dapat dia menjadi 18/4. Nah, coba ya. 72 di 54 ditambah 18 6 72. Nah, kita dapat titik Y-nya itu 18/4. Jadi, kita bisa simpulkan untuk titik belok kita dapat 3/2,18/4. Nah, cukup sekian dari saya. Kita telah dapatkan untuk nomor 2. Untuk titik beloknya adalah 3/2,18/4. Dan untuk kecekungannya, cekung atas pada interval 3/2 tahingga dan juga cekung bawah untuk negatif tahingga, 32. Dan juga untuk titik ekstrimnya, untuk titik selangnya itu tidak ada. Untuk titik stasionernya itu ada, yaitu X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 2. Untuk titik singularnya dia tidak ada. Dan untuk titik nilai maksimum dan nilai minimumnya itu nilai maksimumnya itu ada 5 dan nilai minimumnya adalah 4. Terus kita lihat untuk kemonotonannya itu monoton turun pada interval 1,2 dan juga monoton naik pada negatif tahingga, 1 dan juga gabungan dari 2, tahingga. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.